Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk minggu ke-13 masa biasa tahun 2022. Menjadi belahan kasih Kristus. Pilihan untuk mengikuti Yesus adalah kemauan bebas setiap orang. Setiap pilihan bebas yang kita buat menuntut komitmen yang kuat yang dibangun atas dasar kesadaran dan keyakinan bahwa dalam Yesus ada kepastian, ada damai dan sukacita. Dalam Yesus segala sesuatunya mungkin. Bersama Yesus segala sesuatunya ada jalan keluar. Ada bersama Yesus membantu kita untuk menjadi orang baik. Iman yang teguh dalam Yesus membantu kita untuk selalu melihat orang lain sebagai kembaran diri kita. Maksudnya orang lain itu adalah saudara-saudari kita dalam iman. Keakraban kita dengan Yesus adalah jalan untuk mengubah diri agar menjadi belahan kasih Kristus. Predikat belahan kasih kita bisa peroleh kalau kita sanggup menghadirkan Yesus untuk orang lain. Kita menghadirkan Yesus melalui kata dan tindakan konkret. Prinsipnya, katakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita katakan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Satu perbuatan baik mengalahkan 1000 kata-kata yang baik. Tanggung jawab kita yaitu menghidupi ajaran Yesus dalam seluruh kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki harus disyukuri dan digunakan untuk membantu semakin banyak orang lagi mengenal Yesus. Lalu kekurangan yang kita miliki harus diakui dan diperbaiki agar tidak menjadi batu sandungan. Kita mengikuti Yesus harus dengan seluruh kesadaran dan kerendahan hati. Dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 16, ayat 19 sampai 21, kita membaca kisah Elisha mengikuti Elia sebagai abdi Allah. Elisha awalnya agak berat hati untuk langsung mengikuti Elia. Ia membuat tawaran, "Saya akan mengikutimu, tetapi terlebih dahulu ingin untuk pergi berpamitan dengan ayah dan ibuku." Keinginan itu dikabulkan. Sesudah itu Elisha mengikuti Elia dan menjadi abdi Allah. Ia menjadi nabi untuk membawa penghiburan dan peneguhan bagi umat Israel. Lebih dari itu, ia menjadi teman seperjalanan dan seperjuangan orang Israel menuju pembebasan sejati. Prototipe pembebasan dalam perjanjian lama sudah mulai dialami oleh orang Israel melalui perjuangan mereka meninggalkan perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Dalam perjanjian baru, pembebasan itu sudah digenapi oleh kedatangan Yesus dan misinya di tengah dunia. Dalam Yesus, kita semua dipanggil untuk merdeka. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 1, ayat 13 sampai 18. Pertanyaan kita, mau merdeka dari apa? Kita mau merdeka dari perbudakan dosa, dari kegelapan dan perhambaan dosa. Kita mau mendapat kembali status sebagai putra-putri Allah yang baik. Caranya yaitu dengan bertobat. Dengan itu kita menjadi orang yang merdeka untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Inilah inti hukum Taurat, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita semua diminta untuk menjadi pelaku kasih. Caranya dengan menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang kita hidupi. Perbuatan dan perkataan harus selaras. Merdeka yang sesungguhnya berarti hidup oleh roh, bukan oleh daging atau keinginan duniawi. Hidup kita harus terarah kepada nilai yang tidak akan binasa dan nilai yang mendatangkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal artinya ada dalam suasana penuh dengan kedamaian, sukacita, serta semua hal baik lainnya. Kita mengikuti Yesus tidak terlepas dari konteks kita masing-masing.
Kita mengikuti Yesus dengan apa adanya diri kita, dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa hal yang terjadi dalam mengikuti Yesus. Pertama, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti pengalaman Yakobus dan Yohanes waktu Yesus mau ke Yerusalem. Orang menolak Yesus untuk masuk ke desa mereka, sebuah desa orang Samaria. Mendengar itu Yakobus dan Yohanes dipenuhi dengan kemarahan, keputusasaan, ketidaksabaran, dan bahkan ingin agar kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yakobus dan Yohanes memohon izin kepada Yesus agar mereka kalau boleh menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria. Tetapi Yesus menolaknya. Ia tidak mau hal buruk seperti itu terjadi. Ia katakan, Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Keselamatan adalah anugerah bebas dari Allah untuk manusia, terutama kepada orang yang mau menerimanya. Kedua, ada orang dengan kebulatan hatinya sendiri memilih untuk mengikuti Yesus. Ia berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Ia berjuang untuk mengenal Yesus. Itu artinya orang itu mengetahui tuntutan dan konsekuensi pilihannya. Ia mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya. Ia bebas untuk memutuskannya. Ketiga, ada orang yang mengikuti Yesus karena diundang oleh Yesus. Tetapi orang yang diundang Yesus sering mempunyai banyak alasan untuk menolaknya. Ada alasan demi alasan untuk mengatakan tidak terhadap ajakan Yesus. Mirip dengan ajakan untuk menjadi pengurus gereja, pengurus lingkungan, dan pengurus seksi. Ada umat yang menganjurkan keromonya bagus sekali. Pengurus gereja mestinya orang yang militan. Ia harus mempunyai waktu untuk urusan gereja. Dan ia harus orang yang rela berkorban. Saat romonya mengajak dia sendiri untuk ikut menjadi pengurus gereja, orang tersebut menolaknya dengan berbagai alasan. Saya tidak siap, saya tidak mampu, masih banyak kesibukan, dan silakan Romo mencari yang lain saja. Mari kita bersama membantu agar gereja dan lingkungan kita menjadi semakin baik. Tempat damai dan sukacita bertumbuh dan berkembang. Mengikuti Yesus adalah keputusan bebas kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam cara hidup setiap hari. Tuhan memberkati.